Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Di sini kita kali ini mau bahas mengenai syarat hewan kurban dan tata cara menyembelih hewan kurban. Nah, materi ini akan disampaikan oleh ibu berserta rekan ibu. Nah, sekarang ibu akan memperkenalkan diri ibu sendiri beserta rekan ibu juga. Di sini ada Ibu Dita Natasha Irviana, bisa dipanggil Ibu Dita, NIM-nya 2031111150, dan saya Ulfatri Amalia, bisa dipanggil Ibu Ulfa dengan NIM 2031111163. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai syarat hewan kurban. Yang pertama, hewan ternak. Hewan ternak itu yang sudah kita ketahui ya. Kayak hewan ternak itu hewan yang dipelihara oleh masyarakat secara umumnya. Dan hewan yang boleh untuk dijadikan hewan kurban yakni kambing, domba, sapi, kerbau, serta unta. Selanjutnya, syarat yang kedua yakni memiliki usia yang cukup. Nah, untuk sapi atau kerbau itu usianya 2 tahun atau lebih, sedangkan untuk unta 5 tahun atau lebih. Dan domba 1 tahun lebih atau ketika sudah ganti gigi. Yang terakhir yakni kambing, usianya 2 tahun lebih, sama seperti sapi atau kerbau ya. Yang ketiga, hewan dalam kondisi sehat dan tidak cacat. Nah, cacat yang dimaksud itu tidak pincang, tidak putus pada bagian telinga, tidak putus ekornya, tidak memiliki badan yang kurus, tidak sedang hamil, dan mempunyai penyakit. Jadi, hewan untuk berkurban itu tidak asal-asalan hewan ya. Jadi, hewan itu harus sehat dan tidak cacat seperti apa yang sudah Ibu jelaskan tadi. Yang selanjutnya, hewan milik sendiri. Hewan itu harus milik sendiri, tidak boleh hasil warisan milik orang lain yang diperoleh dengan cara yang tidak baik seperti mencuri ataupun menipu. Jadi syarat hewan kurban yang terakhir itu hewan milik sendiri ya. Jadi kita itu nggak boleh menggunakan hewan orang lain untuk kepentingan kita sendiri, apalagi untuk berkurban. Nah, seperti itu materi yang dapat Ibu sampaikan. Untuk materi tata cara penyembelihan hewan kurban akan disampaikan oleh Ibu Dita. Kepada Ibu Dita, dipersilahkan. Baik, tadi anak-anak sudah belajar mengenai syarat hewan kurban dengan Bu Ulfa. Bagaimana? Sudah paham semua ya? Nah, sekarang dengan Bu Dita, kita akan belajar mengenai tata cara menyembelih hewan kurban. Nah, bagaimana sih tata caranya? Yaitu yang pertama, membaca bismillah dan niat kurban. Yaitu niat menyembelih hewan kurban adalah bismillahi wallahu akbar, Allahumma hada minka walaka hada anna. Yang artinya, dengan nama Allah, Allah Maha Besar, ya Allah, ternak ini darimu dan untukmu, kurban ini dariku. Hadis riwayat Muslim dan Baihaqi. Namun, jika hewan kurban milik orang lain, maka bacaan hada anna diganti menjadi hadaan fulan. Yang kedua yaitu membaca sholawat Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Artinya, Tuhanku, limpahkanlah rahmat untuk Nabi Muhammad SAW dan keluarganya. Yang ketiga yaitu menghadapkan hewan yang akan disembelih ke arah kiblat. Yang keempat, membaca takbir sebanyak 3 kali, yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, yang berikutnya adalah membaca doa menyembelih hewan kurban, yang mana doanya adalah Allahumma hadihi minka wa ilaika fataqabbal minni ya karim. Artinya, ya Tuhanku, hewan ini adalah nikmat darimu,
Dan dengan ini aku bertakarub kepadamu, karenanya hai Tuhan yang maha pemurah, terimalah takarubku. Lalu selanjutnya tidak memperlihatkan alat potong pada hewan kurban. Lalu menggunakan pisau yang tajam dan memotong tepat pada tenggorokan atau urat nadi di bagian leher hewan sehingga hewan kurban tidak kesakitan. Yang terakhir yaitu jangan mematahkan leher hewan kurban sebelum benar-benar mati. Nah, bagaimana anak-anak semuanya? Sudah paham semua ya? Nah, kita sudah belajar mengenai syarat hewan kurban. Lalu sudah belajar tata cara menyembelih hewan kurban. Sekarang Ibu ada video tentang penyembelihan hewan kurban agar anak-anak bisa mendapat gambaran bagaimana sih tata cara menyembelih hewan kurban itu. Nah, anak-anak bisa menyimak dan diperhatikan dengan baik ya. Sini juga untuk menjawab penasaran. Sahabat religi semua, Mr. Ras dan sahabat religi semua tuh penasaran bagaimana sih caranya menyembelih hewan kurban sesuai dengan syariat. Udah belajar mana di bawah? Oh gitu? Iya. Wah, senang banget kita. Mana Pak Yai? Ya, Mana? taruh dulu nih bentar. Oh iya. Ya. Sini bener nih jalannya. bener. Oh, ini kambingnya Pak Yai. Pantesan nih tadi ada kambing saya taruh sini tuh si Dom. Katanya dia nyari temen ribet, rusing dia. Yang mana? Itu Ya tuh Allah. ini Dom. Wah ini. Jadi Anda perlu terangin nih ya. Gimana Ini Pak? harus 2 tahun. Usianya? Iya, 2 tahun. Oh gitu. Kalau domba? Kalau domba setahun aja nggak apa-apa. Saya nggak punya KTP ya. Gampang tahunya. Nah gimana tuh? Periksa giginya. Oh iya Nah, coba. kita periksa giginya ya. Periksa. Bismillah. Nah, Oh. giginya kayak gitu. Ini kecil-kecil nih? Setahun nih. Baru setahun masih kecil. Oh gitu. Kalau kambing saya, Ini, cuman yang jangan ini dipakai setahun korban. nih. Jangan dikorbanin, ini mah teman saya. Ini dari tanduknya udah kelihatan. Oh, Jenis yang kayak begini 1 tahun aja udah boleh. udah boleh. Cukup umur ya. Apalagi kalau kita mau lihat Oh, coba giginya. lihat giginya lah. Kita lihat Lihat giginya dah. biar pasti. Tuh giginya udah 2 gede tuh. Itu namanya udah kupak tuh. Oh, kupak itu. Orang Betawi bilang kupak. Orang Betawi. Iya. Kupak deh, gigi 2 Gigi jadi 2, gede. Jadi gede. Oh, gitu. Habis ini kan kita udah periksa tadi nih. Udah nih sah nih. Mm-mm. Dari usia, dari jenis ya udah kita periksa semuanya. Berarti boleh dipotong. Jadikan hewan kurban. Nah, habis itu kita cari pisaunya dah. Oh, gitu ya. Cari pisaunya. Nah, ini yang paling tajam yang mana nih Pak Heru nih? Yang ini. Yang ini nih ya. Ini paling tajam. Coba. Bukan kita ngeliat gedenya, ngeliat dari sininya nih. Ini asahannya. Harus ini harus tajam ya. Tajam. Oke, pisaunya Aduh, tajam. Habis pisaunya tajam. Biar saya pegangin. Kita jatuhinnya nih. Oke. Di sini ada 3 urat nih yang harus kepotong. Kepotong. Urat nadi, Urat nadi, saluran pernapasan, saluran pernapasan, sama makanan. makanan. Nadi, pernapasan, makanan. Makanan, tiga. Itu tiga-tiganya harus 3 putus. potong. Ada yang bilang 2. Ada yang 2 bilang dua. yang kanan sama yang kiri. Yang di sebelah sini sama yang di sebelah sini nih bawah. Oke. Itu harus keputus. Dan potong. ketika motongnya, Iya. nih, Oh. ini kan ngadepnya begini. Kiblat. Iya. Oke. Ini, nah milihnya kan di bawah kuping nih, pas di sini. Jadi Oh, di bawah kuping. Iya, bukan di bawah kuping di sini. Iya, bagian iya. leher, tapi jurusannya jurusan kuping. Nah ente ngambilnya mulai godoknya itu jangan di seset gini ya. Godot, Tapi godot. jangan digodot. Tapi sekaligus ke bawah atau dari bawah kalau misalnya ente ke atas. Ngambilnya waktu kambing lagi ngeluarin napas. Berarti itu tata cara penyembelihan Iya, sesuai iya. syariat itu ya Pak? Iya. Kalau ini bukan syariat ini. Oh bukannya? Oh sih, kayak tukang Kayak gini kambing. atau begini sama aja. Oh gitu ya, sama. aja. Saya juga ngikut dah. Nah, tadi ada jangan lupa tuh. Heeh. Motongnya pakai bismillahirrahmanirrahim atau gimana? Nah. Bukan bismillahirrahmanirrahim. Jadinya? Inti siapa namanya nih? Oh, saya Mr. Ras. Mr. Ras, Mr. Ras, lillahi ta'ala, bismillah Allahu akbar. Oh, berarti cukup tadi itu ya, sesuai syariat dan segala macam itu ya, motong, Habis masihin, Mm-mm. jangan lupa berdoa. berdoa. Pengen dah kita tahu juga nih doanya bagaimana nih pakai Doanya Allahumma taqabbal minna Allah taqabbal minna dhabihatana dhabihatana ya rabbal alamin. ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Nah, berarti kita sudah banyak banget nih pelajaran dari mulai A sampai Z. Iya, iya. Mr. Ras, sahabat religi sangat terbantu. Semoga ilmu yang dibagikan oleh Pak Yai sangat bermanfaat buat kita semua. Amin, amin. Makasih banyak Pak Yai.
Nah, anak-anak sudah melihat videonya. Bagaimana? Sudah paham dan sudah jelas ya? Oke. Demikian yang dapat Ibu Dita dan Ibu Ulfa sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.